tongkat ini bisa mendeteksi tentang pesugihan siapapun itu, tetapi tidak semua orang bisa ada bagian di dalam pesugihan tersebut. Makanya tongkat ini bisa memberitahu ada atau tidaknya bagian di pesugihan. Melalui tongkat ini dengan jengkalan orang yang punya niat kepesugihan, jadi saya bisa ngasih tahu apa dia ada bagian atau tidaknya, atau bagiannya sedikit istilahnya ya, apa memang full itu dari jengkalan tongkat yang datang punya niat ke sana, pada akhirnya sadar. Karena tidak ada yang namanya tanpa tumbal tentang pesugihan itu. Dan kalau misalkan begitu banyak pembicaraan yang manis-manis ya, omong kosong lah. Alhamdulillah teman-teman, saya di video kali ini spesial kembali lagi ke kediamannya Ibu Endah ya. Alhamdulillah dari dulu sampai sekarang Ibu Endah itu auranya kelihatan banget, cerah sekali. Dan saya juga udah lama Bu ya nggak kesini, dan sekarang masih nggak berubah, tetap saja berarti luar biasa sekali ini, apa namanya, energinya positif sekali. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi, saya pengen nanya kabar terlebih dahulu. Mi, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nah, teman-teman, jadi saking banyaknya orang yang DM ke saya, terus yang komen, jadi saya memutuskan untuk kembali silaturahmi ke Ibu Endah. Nah, jadi Ibu Endah ini bisa teman-teman lihat adalah seorang pakar spiritual wanita yang paling terkenal di Sumedang. Nah, mungkin Ibu Endah bisa kembali mengulas. Nah, Bu, ini kan banyak sekali orang-orang yang ingin datang ke sini, dari mulai ingin jual tanah, terus yang suaminya direbut orang, dan lain-lain. Mungkin Ibu Endah bisa sedikit ceritakan kenapa sih Ibu Endah ini ingin membantu banyak orang, terus dasar Ibu Endah tuh awalnya seperti apa gitu. Dan yang saya dengar juga Ibu Endah banyak orang yang berhasil dengan syariatnya Ibu Endah. Gimana Bu? Pada dasarnya kita itu yang namanya manusia tentunya untuk berbagi kebaikan itu bermacam-macam ya. Ya. Di antara lain seperti halnya saya melakukan ini merupakan amanah, dan juga kata orang Sunda maya kedah manfaat sapaat kanggo nyalira kanggo keluarga umumna halayak orang yang banyak kan gitu ya. Seperti itu, kenapa tidak ya kalau kita diberikan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, ya kita berbagi, melaksanakan kewajiban kita sebagai manusia, ya itu aja menurut saya ya. Karena itu titipan dari Allah, juga kepercayaan dari para leluhur, menurut saya itu. Luar biasa sekali ya. Soalnya gini Bu, yang apa namanya, yang mungkin penonton saya lihat, kebanyakan yang namanya orang spiritual ini, kebanyakan ya, cuman ya ada juga gitu. Orang spiritual kan biasanya kadang laki-laki semua gitu. Tapi ini kenapa Ibu Endah memilih menolong orang itu di jalur sebagai orang spiritual? Nah, mungkin yang saya tanyakan dasarnya seperti apa dulu gitu misalkan. Nah, apakah dari kecil kah? Apakah misalkan dari orang tua atau dari leluhur? Mungkin seperti itu. Kalau mungkin keturunan ya, biasanya dari segi keturunan yang lebih kuat.
Mm-mm. Saya tuh baru di umur 45 baru merasakan ada hal-hal yang memang secara tidak sadar Mm-mm. bahwa oh, saya ini ada sesuatu yang bisa memang bermanfaat untuk orang lain, sehingga pada saat umur 45 itu dengan satu syarat, lepas duniawiyahnya. Mm. Ya, kenapa tidak ya. Umur juga udah tua, jadi sama saya digali terus, dituntun dengan adanya mimpi, adanya eh, penyampaian dari guru saya. Jadi halnya seperti itu yang mau gitu ya. Insya Allah semoga saya bisa mengamalkan menjadi manfaat syafaat untuk orang banyak. Itu saya ridho lillahi ta'ala. Amin, Masya Allah ya, luar biasa ini. Jadi mungkin ini bisa disebut cita-cita yang mulia ya, menolong orang. Dan mungkin yang apa yang namanya, yang sedikit sekali orang yang memilih di jalur ininya Bu ya. Iya Nah betul. cuman yang menarik juga ini di saya sendiri gitu. Ini Bu Ena ini bisa dibilang seorang praktisi yang bisa dibilang sukses dan luar biasa gitu ya. Selain beliau banyak membantu orang, dan dia juga eh, apa namanya, itu tidak menariknya Bu ya, Iya seikhlasnya. Terus misalkan kalau misalkan mereka datang ke sini juga yang benar-benar minta pertolongan, Ibu Ena juga ikhlas ya Bu ya. iya betul. Tuh ya, jadi teman-teman ini benar-benar luar biasa. Dan yang paling uniknya, Ibu Ina ini kan bisa dibilang, mohon maaf ya Bu ya, yang orang pandang itu Bu Ina itu bisa apa namanya, jembatan untuk orang mendapatkan baik itu kekayaan, jodoh, dan lain-lain. Dan yang paling fenomenal sekali, Ibu Ina ini bisa mendeteksi eh, nasib atau milik si Bu yang kayak gitu teh. Yang misalkan dia itu teman-teman, mohon maaf ini ya kalau misalkan saya bicara negatifnya, kalau ada orang yang pengen percupangan atau pesugihan, Iya jadi Ibu Ina itu bisa mendeteksi iya ya. betul. Iya Soalnya banyak orang yang terjerumus ke dunia pesugihan, kaya enggak, rusak iya gitu ya Bu ya. iya betul. Yang namanya dunia pesugihan itu nggak gratis ya Bu ya. Iya betul betul. Nah, Ibu mungkin bisa mengulas sedikit eh, tentang orang yang ingin pesugihan itu kenapa harus datang dulu ke sini. Dan kalau bisa, niatnya itu kalau datang ke sini itu nggak jadi. Yang Ibu harapkan kan seperti itu. Iya betul. Nah, jadi seenggaknya eh, Ibu bisa menjaga keinginan seseorang untuk eh, agar tidak terjerumus ke dunia kayak gitu. Iya Nah, mungkin Ibu bisa jelaskan tongkat ini dapatnya dari mana, kok bisa mendeteksi gitu, seperti apa. iya. Eh, Melalui tongkat ini dengan jengkalan Mm-mm. orang yang punya niat kepesugihan, jadi saya bisa ngasih tahu apa dia ada bagian atau tidaknya, atau bagiannya sedikit istilahnya ya, Mm-mm. eh, apa memang full itu dari jengkalan tongkat. Untuk pesugihan itu ya perlu waktu dan juga tidak sedikit biayanya. Mm-mm. Mm-mm. Saya hanya ngasih tahu bahwa kalau memang sudah kepengen ke hal yang seperti itu, paling tidak kewajiban saya juga ngasih tahu Iya. bahwa resikonya seperti apa. Karena kebanyakan menganggap bahwa pesugihan itu adalah ada jalur putih. Mm-mm. Nah, saya jelaskan di situ bahwa yang namanya pesugihan itu persembahan. Tidak ada yang namanya jalur putih. Tetap aja keluar dari eh, jalur ya, Mm-mm. dari agama. Itu ya syukur alhamdulillah kalau memang yang datang punya niat ke sana, pada akhirnya
sadar, Mm-mm. karena tidak ada yang namanya tanpa tumbal tentang pesugihan itu. Dan kalau misalkan begitu banyak pembicaraan yang manis-manis ya, Mm-mm. Mm-mm. omong kosong lah. Kita itu zaman modern, logika yang mesti dipakai ya. Mm-mm. Jangan sampai kita udah susah tambah susah, Mm. karena nggak ada yang instan. Mm-mm. Nggak ada, semua butuh waktu. Ada tidaknya bagian kita di dalam pesugihan itu. Mm. Tidak semua orang mutlak bisa, enggak gitu. Nah, ini kan banyak yang ngomong pesugihan tanpa tumbal, pesugihan tanpa korban. Berarti itu sebetulnya bohong. Bohong. Berarti semua juga pasti ada tumbalnya. Iya, Termasuk gini Bu, kan banyak yang ngomen itu kalau misalkan minta togel di tempat-tempat keramat itu pakai tumbal juga. ada juga yang pakai tumbal. Nah itu seperti apa mekanismenya kan kalau misalkan yang misalkan pesugihan ke tempat yang lain, misalkan ada anak ayam atau misalkan kambing. Nah kalau di togel kan itu cuman dia misalkan dia nginap terus ada yang ngasih, nah itu bentuk tumbalnya seperti apa gitu. Kan mungkin sebagian orang itu itu mah aman misalkan takutnya nyangkanya kayak gitu. Ada dua sisi di situ ya. Mm-mm. Tergantung dari niat pribadi orang itu. Mm-mm. Kalau dia dalam berdoa meminta dari istilahnya rezeki dari ilahi ya, Mm-mm. untuk dia pribadi dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin ya tidak ada risiko ya. Mm-mm. Tapi kan biasanya cuma paling top cuma dikasih sekali. Mm. Ya, Mm-mm. kalau yang putih. Kalau yang misalkan yang di sisi kiri, biasanya ya lewat mimpi. Mm-mm. Jadi di dalam ritual apa yang dia kerjakan waktu itu ada ilafat, biasanya disuruh milih mau ayam yang betina, induk, Mm-mm. atau pitik ya istilahnya. Mm-mm. Nah itu kan berarti dari sisi kiri tidak perlu bertanya lagi. Mm-mm. Nah itulah ciri khasnya jadi pakai tumbal. Biasanya sih dikasih sampai 4 angka Mm-mm. biasanya. Ya tergantung dari perezekiannya pribadi masing-masing. Tuh, Berarti tetap aja gitu ya Bu ya. tetap aja. Mm-mm. Nah kalau gini Bu, contoh itu kan gambaran umum kalau misalkan datang ke sini tongkat ini bisa mendeteksi misalkan ini ada bagian ini yang enggak. Nah kalau ini gambaran umum aja tanpa tanpa kita melibatkan tongkat dulu. Sebetulnya ada nggak sih ciri-ciri yang kasat mata yang bisa dilihat orang yang nggak ada bagian untuk melakukan pesugihan? Sebenarnya mesti weton pun apa menjadi titik ya, Heeh. titik poin. Weton Jumat itu tidak bisa, Oh tidak bisa. tidak bisa ke hal-hal yang negatif, itu nggak bisa. Jadi kalau memang ada yang punya niat kepesugihan dengan weton hari Jumat, Mm-mm. jangan deh, jangan buang-buang waktu, buang uang. Dosa iya, nggak hasil enggak gitu Iya ya. itu. Dan yang paling penting saya himbau untuk kesemuanya, karena itu maksud masing-masing. Saya tidak bisa eh, mendiskriminasi orang ya. Iya. Itu kan tergantung peniatan orang masing-masing. Monggo-monggo aja kalau saya. Cuman saya cuma kasih tahu, carilah yang namanya juru kunci yang amanah, kan itu. Karena kebanyakan sudah mengeluarkan uang banyak, cuma dibukakan pintu dan ya akhir-akhirnya ya nggak ada tuntas, nggak ada titik poin ya. Karena menurut saya kalau yang namanya pesugihan, juru kuncinya itu membukakan pintu dari awal sampai ke
pintu sukses. Mm-mm. Itu. Mm-mm. Dan ya kalau menurut logika saya, dengan pembiayaan sajen yang satu nampan itu, Mm-mm. ya kita bisa menilai berapa. Kalau selama masuk logika, monggo. Kalau tidak masuk logika, jangan. Jangan. Gitu. Karena jangan sampai terjerumus terlalu jauh. Itu aja. Karena kebanyakan beratus-ratus orang datang ke sini bukan yang sukses, justru korban-korban dari persugihan. Hmm. Gitu. Jadi yang mereka-mereka yang udah gagal dari pesugihan ingin mencoba mendeteksi peruntungan kembali dengan dicek apakah ada bagian enggaknya datang ke Iya, sini. betul. Nah, itu setelah, mohon maaf, setelah dari sini, apakah mereka mencoba lagi? Apa misalkan mereka insaf, Bu? Kebanyakan sadar. Alhamdulillah. Iya. Ya, mungkin dengan lewat Ibu Enda, terus misalkan dengan memakai media ini, mereka tersadarkan. Nah, ini tongkat aja nggak ada bagian nggak menunjukkan bahwa nggak ada kecocokan. Ya udahlah. Nah, alhamdulillah mudah-mudahan ini tongkat ini dengan media tongkat ini melalui Ibu Enda bisa menyadarkan orang-orang yang ingin melakukan pesugihan. Mungkin seperti itu. Jadi yang tadinya ingin pesugihan datang ke sini, pulang ke rumah, mereka sadar dan kembali ke jalan yang benar. Iya. Nah, mungkin Bu itu cara bisa diulas lagi cara kerjanya tongkat ini itu hanya sebatas dijengkal saja atau misalkan ada jampe-jampe atau ritual khusus gitu, Bu? Enggak, sebatas dijangkau. Oh, dijengkal. Kalau saya cuma pamit aja ya dengan peniatan orang tersebut yang mau menjengkal, cuma unjuk salam aja, minta petunjuk dari tongkat yang dijengkal gitu. Oh, mohon maaf. Nah, kalau misalkan boleh, ini kan kalau teman saya pengen mencoba, bukan saya, teman saya mungkin yang ingin mempraktekkan. Tapi bukan berarti saya Bukan berarti menyumpang. Ini misalkan cara kerja seperti apa gitu kok. Terus yang ada bagian seperti apa, yang enggak, yang nyerempet-nyerempet seperti apa, boleh Bu itu. Iya, monggo. Tapi nggak, misalkan nggak ada efek apa-apa gitu takutnya. Ini kan itu cuma mempraktekkan saja gitu. Boleh. Boleh. Silakan teman-teman. Mungkin teman-teman yang jadi caranya itu di si tongkat ini dijengkal. Terus yang ada bagiannya seperti apa gitu ya. Jadi tongkat pendeteksi untuk orang-orang yang ingin berniat melakukan pesugihan. Jadi banyak yang sebetulnya tidak ada bagian ya, hampir semua orang jangan gitu ya. Jengkal. Coko mampi. Di gini nah gitu. Nah, jadi dari pangkalnya ngepas berarti ya. 1 2 3 4 pas. berarti saya ada bagian, Pak. Oh, berarti kalau yang kayak gitu gimana? Iya, ini pas ngokop kata orang Sunda. Oh, ngokop. Jadi ada bagian Jadi 100% kecengkram dari semua. kekayaan. Wow. Tapi jangan ya. Jangan. Ini mah Edukasi ya. edukasi. Nah, terus kalau yang nggak ada bagian itu seperti apa? Misalkan kalau nyerempet-nyerempet dikit. Biasanya cuma segini, nempel. Yang- Ini cuma sedikit, ininya kosongnya banyak ke atas. Jadi nggak bisa. Iya. Kalau Bukan misalkan nggak bisa, jadi tergantung orang yang memaksakan nggak. Istilah kata orang Sunda itu nya munjung mahnya benghar mah henteu. Jadi kalau misalkan yang nongol dikit aja nggak bisa sebetulnya itu. Iya. Cuman kan sedikit. Berarti harus pas kayak tadi gitu ya. Iya. Percuma lah ya. Percuma. Kalau sedikit mah. Nah, mohon maaf itu kalau misalkan boleh saya tahu, kok misalkan maaf itu bambu sebesar itu kok bisa mendeteksi, terus bisa berubah-berubah. Nah itu Ibu Ena dapatkan tuh dari mana? Apakah hasil bertapa atau ada yang ngasih atau misalkan habis turun temurun atau gimana? Iya, turun temurun. Oh. Ini dari buyut. Dan dari dulu seperti itu aja bambunya? Iya. Nggak berubah gitu, nggak Nggak. kering.
Itu selain untuk mendeteksi bagian kekayaan, itu bambu itu bisa dipakai untuk apa lagi, Bu? Ini mah untuk katakan aja untuk pengobatan ya, sebagai bentengan saya untuk mengobati orang, Seperti bagaimana? untuk bertarung. Wow, jangan ya kalau kayak gitu. Mm-mm. Jadi emang kalau menurut saya di luar nalar ya. Tapi mudah-mudahan ada orang yang kesini tuh jadi nggak jadi gitu. Soalnya nggak ada bagian. Takutnya pas tadi kayak teman saya itu ngepas. Soalnya teman saya nggak ada niat tapi ngepas gitu. Jadi tetap aja nggak bisa. Ya takutnya mudah-mudahan ini bisa menjadi penghalang lah. Biar nanti kan kebanyakan kalau sekarang ini banyak orang yang udah kesana kemari habis yang namanya untuk biaya pesugihan ada syarat ini, ada itu, biaya nggak sedikit gitu ya. Nah, menurut Ibu nih, kalau misalkan orang yang ingin melakukan pesugihan tapi dia itu niatnya setengah-setengah, itu bagaimana tuh? Lebih baik jangan. Jangan. Iya. Kenapa? Karena nanti ngegantung juga dalam perjalanannya ya. Karena kalau yang gitu kan sudah mesti 100% bulat. Karena itu kan sisi ya, dari pribadi orang itu sendiri yang bisa mewujudkan apa yang dia inginkan. Jadi bener-bener kalau istilahnya kalau misalkan mau keluar sekalian gitu ya. Iya. Kalau mau murtad sekalian, jangan setengah-setengah gitu. Jadi kalau misalkan mereka masih ada ragu, masih ada keimanan, mending jangan. Ya Seperti lebih baik kalau memang ragu, kalau mau ya mending aja mencari rezeki dari milik ajali ya, untuk pribadinya sendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tentang usahanya mungkin ada penarik rezeki dalam bidang usahanya, pengarisan kan bisa ya. bisa. Nah, mungkin sekarang saya pengen beralih ke pertanyaan lain, Bu. Ini kan selain Ibu banyak orang datang sih untuk mendeteksi milik kekayaan. Nah, aduh namanya apa ya? Saya lupa lagi. Itu kan banyak gak hajat-hajat yang lain yang mungkin Ibu bisa arahkan yang ke arah yang lebih positif. Soalnya kan banyak penonton yang itu yang terlilit hutang, usahanya nggak lancar, terus ya berbagai hajat lah. Nah, ada nggak Ibu yang cara Bu Endah di sini diarahkan ke hal-hal positif? Seperti apa? Jadi jangan diarahkan ke pesugihan gitu. Maksud saya seperti itu. Banyak sih yang niat pesugihan akhirnya menjadi sadar kembali dan berpikir untuk usahanya lebih maju supaya hutang-hutangnya bisa dibayar ya. Satu itu. Terus paling sama Ibu dikasihnya ya penarik rezeki dalam bidang usaha ya, pengelarisan dan juga kinasihan welas asih untuk para manusia. Dan juga mungkin karena banyak saingan ya, ya paling dikasih benteran penakluk dan juga untuk perlawanan, itu aja untuk energi negatif lah dari orang. Oh jadi Ibu Endah bisa contoh datang ke sini awalnya main pesugihan, kata buat ulah jangan pesugihan, mending ini aja. Contoh kan Ibu Endah bisa mohon maaf ya, ini hanya kalau bahasa Sundanya mah syariat gitu ya. Iya, ini betul. Buat penarikannya ini, amalannya ini. Iya. Lebih baik usaha sendiri, lebih berkah, mungkin seperti itu ya. Iya, betul. Berarti selain penarikan untuk yang cepat jodoh, jual tanah juga bisa, Ibu. Iya, betul. Dan yang terbaru mohon maaf, mungkin saya tidak sebutkan, itu kan banyak ada hal-hal lain seperti misalkan suaminya direbut pelakor, hartanya direbut saudaranya, mungkin itu bisa disyariatkan ke sini, Bu. Iya. Wow, iya. Luar biasa ya. Yang penting kerjasama yang baik. Kalau Ibu kan cuma jembatan ya.
selama kita maksudnya kerjasama yang baik itu ya sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembalikan ke yang punya ya. Itu ya Ibu terus terang aja, kalau yang namanya instan untuk Ibu kerjakan sendiri itu tanpa kerja sama yang baik itu satu hal yang tidak mungkin. Ya. Ya maksudnya Ibu perjelas di situ bahwa memang yang punya mandat pun paling tidak ya ikut wirid ya di rumah gitu ya, apa nanti sama Ibu dikasih apa yang mesti dikerjakan di rumahnya itu. Jadi nggak instan. Misalkan gini kan kebanyakan orang kayak gini Bu, kalau orang-orang zaman sekarang gitu ya, Bu saya ini jualnya lagi kering, lagi kurang, saya pengen laris. Jadi mereka juga harus mengerjakan sendiri. Kalau untuk usaha itu biasanya yang instan gitu pakai sajen nak. Sajen. Di tempat usahanya atau di sini? Di sini. Oh. Di sini pakai foto. Foto usahanya? Iya, betul. Namanya apa? Gitu. Kan ada yang nanya juga ke saya, yang namanya di dunia dagang bisnis ya, pasti berbenturan dengan pesaing kayak gitu. Iya, betul. Nah pernah ada yang menanyakan saya, katanya ada yang ngasih apa biar nggak laku itu namanya apa sih, yang tanah kuburan. Nah, tanah kuburan itu bisa nggak diselamatkan, caranya seperti apa, bisa nggak misalkan secara buang dari sini atau haruskah misalkan Ibu Enahnya datang ke sana gitu. Kalau soal itu bisa, yang penting bawa air ke sini ya. Nanti untuk dibersihkan di tempat usahanya, paling tidak gak mungkin toh orang yang tidak baik itu masuk ke dalam, tentunya di luar ya biasanya yang gitu mah, di tempat parkiran, di pintu masuk gerbang umpamanya, seperti itu yang rata-rata mereka lakukan. Nanti kita bersihkan aja lewat air yang dibawa ke sini, nanti setelah sampai di tempat usahanya ditabur ya. Di tempat-tempat dimana yang energi negatifnya terasa banget. Ya mungkin pada dasarnya Ibu Enah ini mari kita kerjakan bersama-sama ya Bu ya. Iya, betul. Jadi Ibu Enahnya juga nggak bisa instan ngerjain sendiri, dan pada dasarnya juga pada intinya hanya Allah yang mengizinkan. Yang namanya Bu Enah kan cuma berusaha ya Bu ya, Iya, membantu doa, membantu ikhtiar, dan mungkin dengan caranya seperti ini gitu. Jadi teman-teman yang komen, yang lihat juga, tolong bijak dalam melihat video ini, ambil baiknya, buang buruknya. Yang namanya di kita perlu dengan istilahnya jembatan atau tarekat atau gimana sih namanya? Syariat ya, syariat. Jadi tidak suka ngomong saya pengen laris. Iya berdoa, cuman misalkan mungkin ada hal-hal yang mesti kita lakukan. Semuanya mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang membutuhkan pertolongan. Dan nanti di video kedua saya akan sedikit membahas tentang pusaka-pusaka yang ada di depan ini nih. Mungkin teman-teman juga bisa lihat ya, ini tuh banyak pusaka-pusaka yang baru, dan di sini juga ada kayak kulit harimau ya. Nah, jadi yang penasaran nantikan di video selanjutnya, jangan ke lain channel. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.